Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Don't forget, never forget. Bismillah, Bismillah for paying, Bismillah for sleeping, Bismillah for reading, Bismillah public speaking. Yeah. Jalan-jalan bersama Farah. Jangan lupa singgah ke rumah si Alin. Kenalin dulu nih santri PPNH. Ingin berdiri di sini, ingin memberikan sebuah kultum, orangnya jarang muncul, sekalinya muncul bikin ngangenin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal wujuda wa arsala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil insi wal jinni. Salatullahi wa salamuhu alal khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat jasmani maupun rohani, yang telah memberikan kita rasa cinta terhadap kita, rasa cinta terhadap sesama makhluknya, termasuk rasa cinta saya kepada sahabat dai-daiyah. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, suri tauladan umat manusia, Nabi yang membawa zaman jahiliyah ke zaman yang penuh cahaya, Nabi dengan mukjizat terbesarnya Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safatullah. Baiklah para sahabat dai-daiyah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah judul kultum yang berjudul Hakikat Cinta kepada Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kultum yang berjudul Hakikat Cinta kepada Allah. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Apakah kita cinta kepada Allah? Pemirsa pasti sering ditanya, apakah kita cinta kepada Allah? Jawabannya ialah pertanyaan semacam ini tidak bisa kita ucap dengan ucapan lisan saja. Yang paling penting adalah bukti nyata. Ibarat kata anak zaman sekarang, tidak butuh kata-kata, butuhnya bukti nyata. Karena yang paling penting adalah ketika kita ngomong, tapi kita tidak ada bukti nyata dan tidak sesuai dengan realisasi, maka kita termasuk orang munafik. Dan orang yang munafik itu tidak ada tempat yang paling layak kecuali berada pada tingkatan paling terbawah dari neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nari walan tajidalahum nasira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan terbawah dari neraka, dan sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari mereka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, senada dengan permasalahan ini, Imam Fudlai rahimahullah dalam kitab Muqasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, beliau berkata, apabila engkau ditanya apakah engkau cinta kepada Allah, maka diamlah. Apabila engkau menjawab tidak, maka kafirlah engkau. Apabila engkau menjawab ya, maka sifat dan perbuatanmu belum termasuk orang-orang yang mencintai Allah. Sebagaimana Allah berfirman lagi dalam Qur'annya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran juz 3 surah ketiga halaman 54 ayat ke-31 sebelah kiri bagian atas. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin berkata, jika engkau mengakui 4 hal, namun engkau tidak melakukan 4 hal tersebut, maka engkau termasuk orang yang pembohong. Yang pertama, mengaku cinta terhadap surga, tapi tidak melakukan ketaatan. Yang kedua, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi tidak mencintai ulama dan orang-orang fakir. Yang ketiga, mengaku takut kepada neraka, tapi tetap melakukan kemaksiatan. Yang keempat, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi
tapi masih saja berkeluh kesah terhadap apa musibah yang menimpanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada ayat ke-31, dengan tegas Allah menjelaskan, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah ajaran Rasulnya, yakni syariat agama Islam. Dan bukti cinta kita kepada Allah ialah selalu senantiasa berzikir dan mengingat namanya. Ketika melakukan sesuatu, ucapkanlah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyelesaikan sesuatu, maka ucapkanlah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, kita harus sabar dan tawakal. Ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, kita harus sabar menghadapinya. Nah, para pemirsa, gimana nih? Masih semangat nggak puasanya? Harus dong semangat. Biar makin semangat, dengerin nih kisahnya. Biar makin baper, dengerin dulu kisah yang termaktub dalam kitab Muqasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Kisahnya yaitu kisah Asiyah istri Fir'aun, yang dimana Asiyah menyembunyikan keimanannya terhadap Fir'aun. Kemudian suatu saat Fir'aun mengetahui keimanannya Asiyah. Nah, waktu itu Fir'aun menyuruh para tentara untuk menyiksa Asiyah. Kemudian Fir'aun menghardik, tinggalkanlah keimananmu. Kemudian Asiyah tidak mau meninggalkan keimanannya. Kemudian Fir'aun menghardik lagi, tinggalkanlah agamamu. Kemudian Asiyah berkata, engkau dapat menguasai tubuhku, namun hatiku tetap hanya untuk Tuhanku. Sekalipun engkau memotong tubuhku, namun cintaku malah bertambah kepadanya. Kemudian Musa lewat di hadapan Asiyah. Kemudian Asiyah bertanya, wahai Musa, katakanlah kepadaku, apakah Allah murka atau ridho kepadaku? Kemudian Musa menjawab, wahai Asiyah, ketahuilah, para malaikat di langit sedang merindukan dan menanti kehadiranmu. Allah sangat bangga kepadamu, dan mintalah apa yang engkau inginkan, niscaya Allah akan kabuli. Kemudian Siti Aisyah memohon kepada Allah dan berdoa dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang artinya, ya Tuhanku, bangunkanlah aku rumah di sisimu dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Quran surat At-Tahrim ayat 11. Nah, dari kisah tersebut nih pemirsa, kita dapat petik bahwa jika kita cinta kepada Allah, maka Allah juga cinta kepada kita. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum itu saya akan memberikan sebuah pantun. Makan ikan ketusuk duri, disuapin sama si ilah. Yuk sama-sama memperbaiki diri agar kita dicintai oleh Allah. Aktafi bihadzal kalami, syukran jadilan ila ala jami'i ihtimaminkum. Idza wajadtun khata'an minni arju minkumul afwa. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Undur maqalah wala tandur maqalah. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.